cara pengajuan NUPTK bagi guru, namun ada beberapa kendala, yaitu salah satu ijazahnya hilang, baik ijazah asli maupun juga fotokopiannya tidak ada sama sekali. Ini benar-benar saya alami dan kami sudah mengerjakannya dan berhasil. Ya, bagaimana caranya? Ikutin terus video ini sampai selesai. Saya tunjukkan terlebih dahulu hasil daripada pengajuan NUPTK yang ijazahnya hilang dan juga fotokopiannya hilang, artinya nggak ada berkas sama sekali. Kita buka di Verval PTK. Masukkan user, masukkan password, klik status pengajuan. Ini dia, atas nama ini Anastasia Suprihati, NUPTK-nya sudah terbit. Nah, ini yang akan saya ceritakan. Nah, teman-teman, di awal ini yang dipermasalahkan adalah atas nama tersebut ijazah SMP-nya hilang, berikut dengan fotokopi raportnya, fotokopi ijazahnya hilang, tidak ada sama sekali. Nah, beliau ini bersekolah dulu di daerah Solo. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi supaya kita bisa mengisi slot atau file. Contohnya nih di sini saya contohkan ya. Ajukan NUPTK. Nah, di sini di bagian sini di SMP-nya. Jadi ini kan wajib diisi, semua ada tanda bintang merah, artinya wajib diisi. Nah, cara mengatasinya itu memang kalau kita hanya mengupload saja surat kehilangan kepolisian, sudah pasti ditolak oleh dinas. Saya sudah pernah mengajukan hanya menggunakan surat kehilangan kepolisian, mungkin dinas bisa lolos. Itu karena mungkin saya menemui UPS-nya dan memberikan pengertian segala macam. Namun di LPMP itu ditolak. Nah, mereka tidak mau tahu. Jadi di sini mau nggak mau saya dan beliau itu pergi ke sana. Nah, kemarin itu 3 hari 2 malam ya untuk ngurus ini sampai dapat. Nah, suratnya itu sudah dapat. Ini suratnya. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya kehilangan ijazah ataupun tidak ada fotokopi ijazahnya sama sekali, ya cara solusi terbaik memang harus kembali ke sekolah asal untuk membuat surat keterangan pengganti ijazah. Nah, jikalau teman-teman terkendalanya begini, tidak punya nomor seri ijazah dan sebagainya. Nah, memang yang harus kita temui adalah bagian TU-nya,
itu biasanya kan setiap kelulusan itu tahun berapa sekolah pasti mempunyai database-nya atau buku besarnya untuk melihat siswa-siswa yang pernah diluluskan di sekolah tersebut. Nah, kemarin itu memang karena ijazahnya sudah hilang, bahkan fotokopinya nggak ada, jadi nomor serinya kan kita nggak tahu. Ya, solusinya kemarin itu kami memakai nomor induk. Nah, kebetulan di sekolah SMP Negeri 8, eh, setiap buku pembukuan atau kelulusan daripada di setiap tahun itu ada bukunya. Bagus banget, saya suka. Akhirnya diketemukanlah dengan nomor induk ini. Nah, kita harus membuat. Nah, yang membuat ini sebenarnya adalah sekolah. Nah, kemarin karena dari Jakarta, saya berinisiatif untuk membuat sendiri. Memang belum bicara dengan kepala sekolahnya. Nah, begitu sampai di sana, sekolah memang harus membuat. Lalu saya menawarkan, kami sudah membuatnya dan segala macam. Nah, ini juga memang sebelumnya saya sudah searching siapa kepala sekolahnya dan siapa kepala dinasnya. Ini kepala dinas Kota Surakarta. Ini sudah saya searching semuanya, itu kan semua file-file pejabat-pejabat kan ada di internet, itu semua bisa kita lihat. Saya sudah searching, saya sudah isi semuanya. Nah, di sini memang yang menandatangani itu harus ada dua, yaitu kepala sekolahnya dan kepala dinasnya. Berikut dengan stempel basah. Di bagian kepala sekolah menggunakan materai 6000 dan ditempelkan pas foto 3 kali 4 kali 6 ini kemarin 4 kali 6 dan sidik jari daripada ibu anaknya. Selanjutnya adalah saya lampirkan bukti kehilangan atau surat tanda kehilangan. Ini surat tanda kehilangan ini adalah yang berada di wilayah sekolah ini ya. Sekolah ini di wilayah Solo. Nah, sebelumnya untuk bisa mendapatkan ini, sebelumnya kita sudah ada teman di sana untuk diminta tolong diurus dulu. Jikalau memang bisa, maka barulah kita jalan ke sana. Itu memang membuang banyak waktu, tapi percayalah, usaha keras tidak ada yang sia-sia, pasti menghasilkan hasil yang baik. Akhirnya, setelah dapat semua, saya coba upload lagi. Nah, saya tunjukkan dulu ya, yang ditolak dulu, waktu saya mengurus dulu, memang agak lama mengurusnya. Dulu itu saya uploadnya akhir November, baru terbitnya itu awal Januari kalau nggak salah, awal Januari atau akhir Desember. Nah, ini dia di bawah, disetujui LPMP, belum terbit dan proses ini yang lama. Dulu sempat saya komunikasi dengan Kementerian Pusat, ada websitenya. Namun ternyata komunikasi itu ada istilahnya masa kadaluarsanya ya. Artinya jikalau tidak dibahas selama 2 minggu maka otomatis gugur atau tidak di kadaluarsa gitu, tidak bisa diproses lagi. Akhirnya memang waktu itu kita berniat untuk datang ke sana. Namun sebelum berniat ke sana, sebelum hari hanya saya cek kembali verbal PTK-nya, ternyata sudah terbit. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya
ijazahnya hilang, nggak usah takut, nggak usah panik. Jikalau seandainya teman-teman ada di luar pulau, teman-teman bisa menghubungi keluarga atau family di kampung untuk bisa diurus itu. Jadi prosesnya itu seperti ini kemarin. Eh, yang pertama dulu, karena itu di Solo ya, jadi teman saya apa guru ini menghubungi temannya yang ada di Solo untuk datang ke sekolah. Sekolah itu meminta mana bukti kehilangannya. Berarti yang pertama adalah surat kehilangan kepolisian. Nah, surat kehilangan kepolisian dibawa ke sekolah. Nah, ke sekolah udah ke sekolah akan dicari semuanya berkas-berkasnya. Berkas yang dimaksud adalah data kelulusannya ya, data kelulusannya, nama-nama siswanya. Nah, ini lama ini teman-teman, hampir 32 tahun. 32 tahun kalau nggak salah. Jadi setelah itu barulah dibuatkan surat keterangan kehilangan kepolisian. Surat keterangan pengganti ijazah seperti yang ini tadi. Nah, setelah ini kepala sekolah tanda tangan di atas materai, begitu stempel basah, lalu disidik jari. Barulah dibawa ke kepala dinas. Nah, untuk buntung banget kantor dinasnya sangat dekat dari sekolah ini. Jadi kita pergi ke situ. Ini juga menunggu lama karena ada rapat. Jadi memang kita harus sabar sekali untuk bisa mengurus ini. Akhirnya eh, selesai. Nah, setelah itu kami kembali ke Jakarta lalu memulai mengurusnya kembali dan sekarang sudah terbit NUPTK-nya. Jadi itu teman-temannya cara mengurusnya bagi yang tidak punya ijazah dan juga fotokopi ijazahnya. Saya ada satu guru lagi ijazahnya hilang tapi fotokopi ijazahnya ada. Nah, nanti saya akan bahas pada video-video berikutnya. Terima kasih. Semoga eh, teman-teman bisa dipermudah untuk mendapatkan NUPTK-nya.